Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriti Syalin dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang HSA, senyawa antihistamin. Histamin merupakan senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh. Disintesis dari L-histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Enzim tersebut adalah suatu enzim yang banyak terdapat di dalam sel parietal mukosa lambung, sel mas, basofil, dan susunan saraf pusat. Histamin dikeluarkan dari tempat pengikatan ion pada kompleks heparin protein dalam sel mas sebagai hasil reaksi antigen-antibodi. Bila ada rangsangan senyawa alergen dapat berupa spora, debu rumah, sinar ultraviolet, dan lain sebagainya. Beberapa efek histamin bagi tubuh. Yang pertama, kontraksi otot-otot polos bronkus, usus, dan rahim. Yang kedua, vasodilatasi semua pembuluh sehingga menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat edema dan pengembangan mukosa. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Yang terakhir, stimulasi ujung-ujung saraf sehingga menyebabkan eritema dan gatal-gatal. Syok anafilaksi terjadi karena histamin yang dilepaskan sedemikian banyak, sehingga menyebabkan terjadinya vasodilatasi, sehingga terjadi penurunan tekanan darah yang drastis, dan menyebabkan pingsan. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara kompetitif interaksi histamin dengan reseptor histaminergic. Berdasarkan hambatan pada reseptor, antihistamin dibagi menjadi 3. Yang pertama, antagonis H1, digunakan untuk pengobatan gejala akibat reaksi alergi. Antagonis H2, digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Dan yang ketiga, antagonis H3, belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Berdasarkan struktur kimianya, antagonis H1 dibagi ke dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama turunan eter aminoalkil, yang kedua turunan etilendiamin, yang ketiga turunan alkilamin, yang keempat turunan piperazin, yang kelima turunan fenotiazin, dan yang keenam turunan lain-lainnya. Turunan senyawa eter aminoalkil, difenhidramin HCl adalah antihistamin kuat yang mempunyai efek sedatif dan antikolinergik. Dimenhidrinat adalah garam yang terbentuk dari difenhidramin dan 8-kloroteofilin. Karbinoksamin maleat mengandung 1 atom C asimetrik yang mengikat 2 cincin aromatik. Turunan etilendiamin, triphenamine HCl mempunyai efek antihistamin sebanding dengan difenhidramin. Antazolin HCl mempunyai aktivitas antihistamin lebih rendah dibanding turunan etilendiamin lain. Mebendrolin nafadisilat strukturnya mengandung rantai samping amiopropil dalam sistem heterosiklik karbonil dan bersifat kaku. Turunan alkilamin, feniramin maleat merupakan turunan alkilamin yang mempunyai efek antihistamin H1 terendah. CTM adalah antihistamin H1 yang populer dan banyak digunakan dalam sediaan kombinasi. Dimethidin maleat aktif dalam bentuk isomer levo. Turunan piperazin, homoklorsiklin mempunyai spektrum kerja yang luas. Hidroksizin dapat menekan aktivitas tertentu dan oxatomid adalah anti-alergen yang baru yang efektif terhadap berbagai reaksi alergi. Turunan fenotiazin, selain mempunyai efek antihistamin, golongan ini juga mempunyai aktivitas tranquilizer serta dapat mengadakan potensiasi dengan obat analgesik dan sedatif. Prometazin adalah antihistamin H1 dengan aktivitas cukupan dengan masa kerja panjang. Oxomesazin mempunyai mekanisme yang samar seperti mequitazin. Pizotifen sering digunakan sebagai perangsang nafsu makan. Antagonis H2 adalah senyawa yang bersaing menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2, sehingga dapat menghambat asam lambung. Senyawa antagonis H2 memiliki struktur serupa dengan histamin, yaitu mengandung cincin imidazol.
tetapi yang membedakan adalah panjang gugus rantai sampingnya. Sekresi asam lambung dipengaruhi oleh histamin, gastrin, dan asetilkolin. Struktur senyawa antihistamin AH2 sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya. Perubahan struktur senyawa antihistamin AH2 akan mengubah aktivitas yang dihasilkan. Perubahan atau modifikasi struktur senyawa AH2 dapat dilakukan melalui modifikasi pada cincin, rantai samping, dan gugus N. Sekian penjelasan tentang materi ini. Terima kasih.